Oke guys, salah satu cara paling mudah atau paling umum ya untuk menghasilkan uang melalui website adalah dengan menjual jasa pembuatan website. Ya, nah tapi masalahnya ketika kalian dapat pesanan website, terus kalian kerjakan, dibayar, dan setelah itu sudah selesai gitu aja. Ya, selanjutnya kalian harus cari order baru lagi, terus kerjain websitenya lagi, dan ulangi terus kayak gitu tiap bulannya. Ya, jadi ini bikin kalian dapat uang di awal, tapi nggak ada pendapatan rutin seterusnya. Terus gimana caranya supaya kita bisa dapat penghasilan rutin ya setiap bulannya dari website-website yang sudah kita buat, ya. Nah, di sini kalian bisa coba menawarkan jasa maintenance website. Ya, jadi biasanya klien itu akan butuh websitenya untuk dirawat ya. Biasanya klien tuh nggak punya waktu atau nggak punya tim untuk merawat websitenya. Nah, disitulah ada peluang buat dapetin income bulanan ya lewat jasa merawat website ini atau jasa maintenance website. Tapi masalahnya, kalau kalian jalankan jasa maintenance ini secara manual, biasanya itu malah bikin pusing. Ya, jadi banyak banget problem yang mungkin terjadi ya. Kayak misalnya gagal backup. Terus misalnya kalian update plugin, tiba-tiba websitenya error ya. Terus ada kemungkinan juga websitenya down tengah malam, terus kalian ditelepon kliennya ya yang panik websitenya down gitu ya. Itu yang ada bukannya ngasilin passive income malah jadi help desk 24 jam nanti ya kalau kita jalaninnya secara manual. Nah, solusinya kalian bisa gunakan plugin WP Remote ya. WP Remote ini adalah plugin WordPress ya untuk mengelola banyak website WordPress dari satu dashboard terpusat saja. Jadi biasanya ini digunakan untuk para freelancer, agensi, atau mungkin developer ya yang ngurusin banyak website klien agar lebih mudah dalam melakukan update, backup, terus monitoring tanpa harus login di setiap website satu persatu. Nih aku tunjukin dashboard WP Remote ya. Jadi nanti kalian bisa tambahkan banyak website klien kalian di dalam dashboard WP Remote ini. Jadi kalian nggak perlu login satu persatu di website klien kalian untuk manage dan maintenance websitenya. Cukup di dalam dashboardnya WP Remote ini aja. Misalnya kalian mau update plugin. Nah, kalian bisa langsung lewat dashboardnya WP Remote ini dan kalian bisa langsung update pluginnya di bagian sini. Nah, di sini bisa update plugin, update tema, update versi WordPress, semuanya bisa kalian jalankan di bagian atau di dashboardnya WP Remote ini. Terus di sini juga ada fitur low risk update ini teman-teman ya, dimana kalau ini kalian aktifkan, nah ini kalian bisa mengupdate pluginnya itu tanpa resiko membuat websitenya error. Ya berbeda kalau misalnya kita update langsung dari dashboard WordPress-nya, itu nanti pakainya quick update ya, dimana itu kadang bisa jadi terjadi error ya atau crash yang mengakibatkan websitenya itu jadi nggak bisa diakses atau mungkin tampilannya bakal berubah. Nah, kalau pakai fitur low risk update ini, kita bisa mengurangi resiko itu. Terus fitur lainnya di sini ada notification ya. Nah, nanti kalau misalnya website kalian ada apa-apa itu kalian akan dapat notifikasi juga di email kalian. Kemudian kalian juga bisa membackup websitenya juga di WP Remote ini. Terus ada fitur security juga, ada fitur staging, kemudian reporting, lalu ada firewall juga, dan di sini juga ada uptime monitoring ya. Nanti kalau misalnya website kalian down atau mungkin nggak bisa diakses, itu nanti kalian juga dapat notifikasinya di email kalian. Dan juga ada fitur performance juga ya. Ini masih beta. Nah, dengan fitur-fitur ini kalian akan dengan mudah ya memanage banyak website dalam satu dashboard saja. Terus di sini juga banyak fitur bermanfaat lainnya, kayak misalnya ada auto update ini teman-teman. Ini kalian bisa schedulein dan di sini kalian bisa pilih mulai tanggalnya, kemudian setiap berapa kali ya, misalnya daily, weekly atau monthly. Terus kalian bisa pilih pluginnya atau themesnya saja atau semuanya sekalian. Misalnya ada versi WordPress yang terbaru, kalian bisa pilih juga. Dan lihat di sini teman-teman, di sini ada fitur untuk take backup before update. Ini kalian bisa checklist. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya setelah update pluginnya atau temanya, itu kalian masih punya backupannya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya websitenya tiba-tiba error gitu ya. Ya amit-amit ya. Tapi
dengan adanya backup ini teman-teman bisa lebih aman lah. Terus di sini juga ada fitur visual regression ya, di mana nanti kita bisa ngetes ya apakah ada perbedaan visual setelah diupdate pluginnya atau temanya. Nah, kalau sudah tinggal diklik create, nanti kita bisa scheduling update-nya ini di setiap websitenya. Terus di sini juga ada fitur security dan firewall ya untuk mengamankan website kalian atau website klien kalian. Nah, ini fitur yang cukup penting ya. Kalian bisa monitoring keamanan di tiap website kalian. Ya, singkatnya plugin ini cocok banget ya kalau teman-teman mau bikin sistem manajemen yang bisa memanage banyak WordPress sekaligus ya, terutama untuk layanan maintenance website atau mungkin misalnya teman-teman punya agensi ya yang pegang banyak website klien. Nah, ini cocok banget untuk dipakai mengelola banyak website sekaligus dalam satu dashboard saja. Nah, untuk biayanya kalian bisa lihat di website WP Remote ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk 100 website itu biayanya $199 ya. Artinya setiap website itu biayanya $1,9. Kalau dirupiahin mungkin sekitar Rp33.000 per websitenya ya, per bulan gitu ya. Nah, kalau misalnya tiap website di klien kita ya, kita charge atau kita kenakan biaya 500.000 per bulan, atau mungkin nggak usah mahal-mahal deh 200.000 per bulan, itu aja kita udah untung ya, kita masih untung karena cost-nya itu hanya Rp33.000 ya per website per bulannya. So, kalau misalnya teman-teman sekarang sudah buka jasa pembuatan website ya, jangan berhenti di project-nya saja, tapi coba tawarkan jasa maintenance website setiap bulan seperti ini ya. Nanti optimasinya bisa pakai plugin WP Remote ini. Dan semoga ini bisa jadi peluang untuk bangun income yang lebih stabil setiap bulannya tanpa bikin ribet ya. By the way, kalau kalian mau nyoba WP Remote, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah sini, tinggal diklik aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan saya Kobom, sampai jumpa di video selanjutnya.